Lagu berikutnya seperti yang dibilang pas lagi naik tangga tadi, yadullahi ma'al jamaah, bahwa tangan Allah bersama dengan jamaahnya, dan jamaahnya ada di remaja-remaja. Jadi ini lagu ini hak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah satu, Tuhan kita, Ahmad satu, Nabi kita, Mekah satu, kiblat kita, kita satu-satukan kita. Artinya umat Islam beda fraksi, beda pemahaman apa, tapi lupakan perbedaan biar menjadi satu di bawah bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa hayyikum bi tahiyyatil Islam wa tahiyyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan ya saudara kita semua, abang kita, masya Allah, orang yang banyak menyebarkan kebaikan, menginspirasi banyak orang melalui media sosial beliau, yaitu Bang Fuad Bah. Bah itu nama asli Fuad Bakhtiar. Oh, anak baru tahu di sini. Bang Fuad Bakhtiar ya, masya Allah. Anak kalau ngomong Bakhtiar jadi ingat Ustadz Bakhtiar. Jazakallah khair, Bang Fuad sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan langkah kaki Bang Fuad dari rumah ke sini yang tujuannya karena Allah jadikan sebagai jalan menuju surga. Amin. Dan kita juga ya, kalau tujuan kita keluar dari rumah ke sini tujuannya thalabul ilmi, kita dicatat sebagai orang di jalan Allah. Rasulullah bersabda, man kharaja ya fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar rumah tujuannya nuntut ilmu, dia di jalan Allah. Ya, kalau kita ada apa-apa nih, misalkan dicatat ajal kita, ya kita nggak tahu kapan kita dicabut ajalnya. Kalau dicatat aja dalam keadaan kita menuntut ilmu dan kita bisa bilillah, insya Allah kita berhusnuzon, kita mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah teman-teman saya yang saya muliakan, dari kajian murni ada ya, masya Allah. Insya Allah pengajian kita akan kita adakan setiap malam minggu kayak begini, dari maghrib sampai isya, rutin. Ya, jadi teman-teman share ke teman yang lain, insya Allah ini kalau kita bisa atur. Kemarin kita sudah diskusi dengan beberapa rekan, bisa muat 70-an ya, tempat ini kalau kita atur sedemikian rupa bisa kumpul 70 sampai 100 insya Allah. Mudah-mudahan tempat ini jadi tempat berkah. Amin. Terima kasih atas kehadiran teman-teman, luar biasa nih, saya salut ya, saat orang-orang pada takut keluar rumah ya, tapi teman-teman masya Allah berani. Kenapa? Karena kita yakin ketika kita keluar rumah mengatakan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, itu malaikat, ada 3 malaikat yang tiga-tiganya mendoakan kita. Waqad hufita, waqad wuqita, waqad hudita. Kamu telah dijaga Allah, kamu telah dikasih hidayah sama Allah, dan kamu telah dicukupkan sama Allah. Kita baca bismillah yuk, bareng-bareng yuk. Bismillah tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Malaikat sekarang sedang mendoakan kita, kamu dikasih hidayah, amin. Kamu dijaga sama Allah dan dicukupi. Ketika kita keluar, apalagi ternyata cari nafkah, kita merasa diri kita kurang, baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah, kita dicukupi Allah. Keluar galau, nggak tahu mau kemana, nggak tahu hidup ini tujuannya buat apa. Sampai ada orang yang gara-gara ekonomi depresi, nggak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, dia stres, bunuh diri, banyak kayak gitu. Justru baca bismillah itu obat galau. Kenapa? Ketika kita baca bismillah, Allah bilang melalui malaikatnya, didoakan malaikat, kufita, kamu dicukupkan, kamu gak akan pernah merasa kekurangan. Jadi kita merasa kekurangan karena gak pernah baca doa tadi ya, kita dikasih hidayah, dicukupkan. Yang ketiga apa? Kita dijaga Allah. Kita gak tahu orang yang tadi mata ain ya, mata hasad, atau orang punya niat pengen mencelakakan kita, kita lupa baca ini, akhirnya kita benar kena. Tapi semua tidak akan bisa mencelakakan kita kecuali dengan izin Allah. Gimana caranya agar dijaga sama Allah tadi? Dibaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, saya nggak banyak lebar karena nanti tamu kita Bang Fuad akan ceritakan sama kita dan bagaimana adab bersosial media dan bagaimana agar media sosial jadi jembatan kita masuk surga. Ya, karena betapa banyak media sosial jadi jurang orang ke nerakanya Allah banyak. Alhamdulillah ini ya, bagaimana media sosial bisa menjadi jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuma satu yang saya ingin sampaikan, di antara ciri orang beriman,
dia tidak akan menggunakan waktunya sia-sia. Dia nggak akan menggunakan waktunya dia untuk hal-hal yang tidak membawa pahala. Nggak mungkin. Itu bukan orang beriman. Karena di antara cirinya orang beriman, setiap detik yang Allah berikan ini amanah. Setiap menit yang Allah berikan ini adalah pertanggungjawaban. Setiap jam yang Allah berikan kepada kita ini harus berbuah pahala. Harus menjadi kebanggaan nanti ketika kita berjumpa dengan Allah pada hari kiamat. Apa ciri orang beriman? Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Ya, disebutkan di antara ciri orang-orang beriman apa? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka yang sama perbuatan sia-sia itu nggak melakukan, berpaling dari hal-hal yang sia-sia. Nggak mungkin orang yang ngakunya diri beriman tapi sibuk di handphone 24 jam ngeliatin status WA orang. Ada yang gitu. Nggak mungkin orang yang ngaku dirinya beriman ngeliatin status Instagram orang 24 jam sampai nggak sholat, sampai nggak baca Quran, sampai nggak ngaji. Kalau kita memang diamanahi sifat iman di dalam hati kita, pasti kita akan menggunakan waktu kita untuk menjadikan setiap detik kita berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam bersosial media yang kita lihat, banyak saudara-saudara kita yang main komen, apa dapat berita, nggak tahu berita ini benar apa salah, komen, akhirnya menimbulkan fitnah, dan ini kita dianggap dosa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i ayyakuna ithman ayyakula bima sami'a. Seseorang itu dianggap berdosa kalau ngomongin apa yang dia dengar. Apa yang dia dengar tanpa klarifikasi, tanpa tabayun, dia sampaikan. Apa yang dia dengar tanpa tabayun, dia sampaikan. Orang ini berdosa, kata Rasulullah. Makanya dalam bermedia sosial kita harus hati-hati. Informasi yang menyampaikan kita harus tabayun. Dan lihat siapa yang menyampaikan berita. Kalau yang menyampaikan orang fasik, kita tabayun. Ini berita nggak boleh ditelan matang-matang. Ini berita harus kami cerna dengan akal saya. Tapi kalau yang menyampaikan saudara yang kita lihat orang soleh, orang beriman kepada Allah, orang yang berakhlak, bertakwa, dengerin berita itu. Kalau berita itu kebaikan, amalkan. Karena itu termasuk dari dakwah. Seperti kita mengikuti IG-nya Bang Fuad nih. Ini termasuk adalah anjuran daripada agama kita. Karena kata Rasulullah SAW, man dalla ala khair falahu ajrun misla fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan orang kepada kebaikan, maka dia dapat pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Bang Fuad nyuruh orang sholat. Kita tahu kalau kita sholat berjamaah pahalanya 27. Bang Fuad dapat 27. Orang yang melakukan dapat 27. Itu indahnya dakwah. Makanya saya selalu mengatakan dakwah Bang Fuad adalah bisnis MLM yang paling menguntungkan. Bisnis MLM yang menguntungkan itu bukan MLM produk, bukan, tapi MLM dakwah. Ngajak orang kepada kebaikan. Kenapa? Karena kita di rumah nggak ngapa-ngapain, kita dapat pahala Quran. Kita dapat pahala orang itu nggak pacaran. Gara-gara kita dia nggak pacaran. Gara-gara kita dia nggak berbuat zina. Subhanallah. Kita di rumah tidur doang, padahal lagi main sama anak-anak, saldo pahala dakwah kita. Itu bahagianya orang. Makanya saya berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari saya umur SD, saya udah ikut lomba pidato sampai akhirnya pondok pesantren di pesantren Islam Al-Irsyad, dan saya mencintai dakwah, dan mudah-mudahan kita semua mencintai dakwah dan mati di atas dakwah ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Dan ingat, ketika kita bersosial media nulis apapun, ingat ada dua malaikat yang mencatat. Tadi saya baca surat Qaf ya, ayat 54, wa ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang kita lontarkan kecuali ada dua malaikat, raqib atid lagi nyatet. Kalau nulis apa aja nih malaikat udah siap. Kalau nulisnya kebaikan, malaikat raqib nyatet kebaikan, jalan surga. Tapi kalau kita nulisnya yang nggak benar, naudzubillah, sampai ngeluarin kalimat-kalimat kotor, sampai fitnah, ghibah, namimah, subhanallah, malaikat atid, berarti jalan ke neraka kita. Naudzubillah min. Ya, makanya setiap bersosial media, kalau tahu ayat ini saya yakin sosial media kita pasti isinya kebaikan. Surat Qaf, wa ma yanfidu min qawlin, ulangi Bang. Nah, yaudah gitu ya. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah, benar datangnya dari Allah, salah datangnya dari diri saya pribadi. Yuk teman-teman, Sabtu malam Minggu setuju nggak datang? Bismillah, insyaallah. Ajak teman kita. Bayangkan kita dapat pahala dakwah, 2 orang kita ajak, 3 orang kita ajak. Wah, insya Allah menutupi dosa-dosa kita, menghapus dosa-dosa kita. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Ustaz, saya dulu pernah naudzubillah dari pacaran, dakwah. Ustaz, dulu saya pernah nggak sholat, ninggalin sholat, dakwah. Karena dakwah ini pahalanya berlipat ganda. Dengan kebaikan berlipat ganda yang kau kumpulkan, dosa-dosa masa lalu engkau dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu janjinya Allah. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan
menghapuskan kejelekan. Masa lalumu yang buruk akan dihapus Allah dengan dakwah, dengan mengajak orang kepada kebaikan. Bayangkan orang yang nggak pernah baca Quran, kita berikan dia motivasi. Bang Fuad dengan Instagramnya dia, orang tunanetra baca Quran, subhanallah bisa hafiz Quran. Orang akhirnya yang tadi nggak pernah megang Al-Quran, dia rajin baca Quran. 1 huruf 10 kebaikan. 10 kebaikan yang dia baca, gara-gara kita nyuruh dia baca Quran, kita dapat kebaikan. Subhanallah. Maka kalau kita sampai malas berdakwah, berarti kita rugi banget. Ya, bukan hanya rugi di dunia, tapi juga rugi nanti di akhirat. Naudzubillah min. Ya, oke teman-teman, tinggal ngopi. Tadi konsepnya udah saya cerita ke Bang Fuad, nanti Bang Fuad bisa lanjutin ke teman-teman biar ini jadi semangat gotong royong kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rezeki kepada kita, insyaallah, dan juga kesehatan serta banyak hal yang bisa kita hitung satu persatu, tapi semuanya terasa dengan jelas. Jangan lupa juga selalu kita panjatkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliau juga kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang hitam, mana yang putih, mana yang mulia, kemudian mana yang membuat kita hina, mana jalan yang menyusuri menuju ke surganya Allah, atau jalan yang justru menjerumuskan kita pada nerakanya Allah. Alhamdulillah, saya di sini undangan spesial, gestar ya, gestar, lebay lu. Saya diundang oleh Ustaz Kasif Khair, insyaallah. Launching juga ya, launching udah kemarin ya. Launching pengajian. Oh iya, bisa aja. Pengajian ya. Dan di sini juga akhirnya banyak komunitas, kemudian organisasi juga yang hadir, alhamdulillah. Ada juga para konten kreator yang dibangun dengan tekad yang sungguh-sungguh atas dasar niat karena Allah Subhanahu wa taala, atas dasar niat ingin membangun sebuah produktivitas ya, kependudukan negara yang saat ini tadi disebutkan sedang mengalami kesulitan. Dan kita sama-sama doakan semoga Tinggal Ngopi menjadi sebuah tempat yang bukan hanya menjadi tempat ngopi ya, tapi tempat di mana ilmu, inspirasi, hidayah juga muncul dari sini. Amin ya robbal alamin. Takbir. Allah. Ngomong-ngomong, iya, insyaallah. Udah saya lanjutin ntar lagi. Ngomong-ngomong tentang berkumpulnya kita, insyaallah. Memang saat ini perkembangan zaman yang modern memudahkan kita membuat eksistensi di media sosial, berkomunikasi dengan tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Ya, aplikasi ada WhatsApp, ya, ada juga Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya. Tapi kita masih butuh dan perlu menggunakan teknik-teknik yang klasik dan masa lampau. Maksudnya apa? Teknik ngopi. Terbukti dengan ngopi, kita bisa mengumpulkan inspirasi, ide, gagasan lewat ngopi. Sepakat gak? Sepakat. Mungkin saat ini kita dikelilingi dengan sosial media. Cara-cara klasik tetap menjadi yang populer dan idaman, tetap menjadi sesuatu yang ngangenin. Caranya ngopi tadi, ngumpul ngopi, ngobrolin sesuatu yang gak cuman asik tapi juga manfaat, gak cuman asik tapi juga punya nilai ilmu yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga kehidupan kita antar keluarga. Insya Allah, fakta ya, bahwa kopi itu menyatukan kita istilahnya. Makanya mau gimana pun situasinya, tinggal ngopi. Oh iya, kuat jalanin, gak kuat tinggal ngopi. Keren banget tuh ya. Iya. Jadi kalau orang di jalan ya kan, gak kuat bisa ngopi. Nggak ngopi di sini. Ngopi sini, biar melek. Jadi tinggal ngopi. Oke. Di tempat ini juga saya ingin menyampaikan bahwa bersosial media itu mudah. Membuat konten itu mudah. Sama halnya kita di rumah bikin kopi itu mudah. Maknanya di sosial media kita bisa komen apa aja, kita bisa nge-like postingan apa aja, bahkan kita bisa upload konten apa aja.
Ya, mau kita lagi makan, hey guys, kita review dulu guys. Mau bikin konten apapun mudah, tapi konten yang sesungguhnya konten itu nggak mudah. Kopi yang bukan cuma kopi itu tidak mudah. Sepakat ya, bikin konten apapun, posting gitu kan, gampang. Tapi punya muatan dakwah, punya niat, punya muatan ilmu yang manfaat untuk orang lain, tadi disebutkan MLM tadi ya. Bagaimana ketika kita posting yang positif, orang lain mencontoh, melakukan, kemudian mengamalkan kesehariannya, maka berkali lipat pula pahala kita. Caranya bikin konten yang gak cuma sekedar konten. Itu yang jadi PR kita bersama. Apalagi muslim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummah. Kita adalah umat terbaik, best of the best sebenarnya kita ya. Yang kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar tu'minuna billah. Allah Subhanahu wa taala menstempel kita itu menjadi umat yang terbaik. Gak main-main. Beda dengan umat-umat yang lain, posting bebas. Lagi nge-club bebas, posting aja asik-asikan. Kalau mau bikin konten yang mengajak pada sesuatu yang baik, yang manfaat. Biar orang lain melihat tuh gak cuma lucu doang. Gak lucu doang. Soalnya pengalaman dulu, asal-asal tahu aja ya, saya buka kartunya di sini. Fuad Bah awal mula dibuat itu terinspirasi dengan konten-konten dagelan. Oh iya, etat nih saya ngomongin tentang Ustaz Kasim Fer. Dulu saya pernah ngedit programnya beliau. Dan Masya Allah, akhlak beliau luar biasa. Ya, saya salah satu yang senang tuh ngedit program yang ada beliaunya. Kenapa? Beliau ketika ditanya sesuatu sama tim kreatifnya, itu beliau selalu nanya sama gurunya. Benar nggak? Nanya dulu, takut salah jawab. Ini adab, Masya Allah. Itu yang masih terekam sama saya. Makanya kadang saya tanya, Babe Haikal, seenggaknya kan Babe Haikal gitu. Saya kan gak punya guru yang itu kan. Babe Haikal juga luar biasa. Saya mulai melihat titik baliknya Fatbah di situ. Kok cuma ketawa doang? Apakah di sini kepuasan kamu? Mentok di sini doang, ketawa ke TV doang? Enggak. Disitulah mulai dubbing drama Korea, tapi pesannya positif. Saat pacaran wajar bagi kebanyakan orang, disitulah kita harus melawan. Wamal hayatad dunya, apa lanjutannya? Wamal hayatad dunya ila mata'ul ghurur, bahwa tidaklah kehidupan ini hanya permainan dan senda gurau. Pacaran termasuk di dalamnya, senang-senang doang, bikin baper. Tapi disitulah kita harus melawan. Tadi wamal hayatad dunya, apa tadi? Ila mata'ul ghurur, bahwa tidaklah dunia ini hanya kesenangan yang menipu dan memperdaya. Fazayyana lahumus syaiton a'malahum, dan setan itu senantiasa menghias amalan-amalan yang buruk seolah menjadi terasa indah, bikin baper. Ya kan? Ada kan mungkin selebgram yang maaf belum menikah tapi kontennya itu romantisme, kelihatannya indah, bikin kita iri, kapan ya aku punya calon imam seperti itu. Belum nonton drama Korea, ya Allah semoga Song Joong Ki jadi calon imamku. Tapi yang jelas mulai dari situlah Fuad Bah menampaki jalan-jalan dakwah. Jadi kalau diceritain aku dakwah langsung, jadi bikin konten pertama nih itu langsung dakwah, bisa jadi ada. Tapi ada juga yang merintis dari kesalahan, kemudian dia memperbaiki. Ada juga kayak tadi Ustaz Kasim menyatakan, lu dulu pacaran, perbaiki lagi dengan dakwah. Lu dulu maksiat, dakwah aja. Semoga Allah tutup aib kita, dosa kita di masa lalu, perbaiki lagi dengan dakwah kita. Jadi prosesnya yang pertama tadi niat, eksekusi, bikin konten. Pertanyaannya, konten kan nggak semua bisa ngedit gitu ya tadi ya, nggak bisa ngedit semua. Ya adalah beberapa, tapi kan kamu nggak punya fasilitas, aku nggak punya laptop, kita punya handphone. Saya aja sekarang nih rekam nih pakai handphone, bikin vlog pakai handphone, rekam audionya pakai handphone, ya taruh sini, nggak pakai handphone.
Mahal ini. Ya saya nggak tahu. Tapi yang jelas saya pengen mulai dari sesuatu yang sederhana dulu. DSLR keren, mirrorless handycam keren, itu sangat mendukung. Tapi bagi mereka yang nggak punya itu, solusinya yang ada. Handphone bisa kamu pakai. Ngedit aplikasi di handphone udah banyak banget. Coba install dulu. Aduh ada watermarknya, nggak masalah. Nggak masalah bikin dulu. Semua itu akan terkalahkan ketika ada niatnya di awal yang sungguh-sungguh. Mau ada watermark, mau ada apa kayak kita sambil jalan. Nanti insya Allah ada ketemu titik di mana teman kita punya aplikasinya nggak ada watermarknya. Insya Allah ada. Karena itu prosesnya. Proses. Karena saya mulai dari yang ada watermarknya dulu. Kemudian ada teman yang ngasih linknya nih. Kenapa? Karena satu sinyal. Lu suka bikin konten juga. Iya. Lu aplikasinya apa? Oke, gue minta. Hari itu terjalin. Gak perlu. Iya nggak masalah sih kalau subscribe gue dong, bantu gue dong iklanin di akun lu. Nggak masalah. Tapi kalau saya akan coba dengan sedemikian rupa yang coba mulai dari saya. Kontennya saya kencengin, yang baik-baik sekalian. Nah tadi poin yang pertama nih ya, eksekusi. Yang ketiga istiqomah. Eksekusi. Yang ketiga konsisten gak kita? Atau melihat yang like dikit, yang komen dikit, udah malu gue, lanjut aja. Eksekusi, mulai konsisten, istiqomah. Nah itu istiqomah udah stabil tuh. Bodoh amat mau ngomong ABC, bikin aja terus. Yang bisa saya lakukan bikin konten yang bagus, yang baik, konsisten terus. Lagi viral apa? Saya bikin tanggapan, sudut pandang yang lain. Semua otomatis akan dengan sendirinya naik. Bikin konten yang baik, konten yang banyak, istiqomah di sana. Insya Allah dengan sendirinya. Kasih Allah. Jadi banyak banget. Kalau memang dia konsisten dan baik postingannya, dengan sendirinya. Hukum alam akan terjadi dengan sendirinya. Connect sama Ustaz Felix Xiao, Sifrun, Ustaz Khasifher, dan sebagainya dengan sendirinya. Ya, Insya Allah. Jadi itu jawabannya. Yang ada, gunain aplikasi yang ada. Gak usah mikir, gue pengen DSLR kenapa? Biar fokusnya tuh tajam, biar full HD. Ketinggian, bikin aja dulu. Quads kayak, ya kan? Dan udah beli mahal-mahal iya. Entar kecewa. Dibanding. Ya, datang kajian, catat, ya ceramahnya, poinnya, terus share quotes aja. Mulai dari yang gitu-gitu, masa ngetik nggak bisa di aplikasi foto gitu, bisa kan? Lakuin aja apa yang bisa, sederhana tapi bernilai Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini adalah Ustadz kita yang Masya Allah. Di kesempatan ini Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk berbincang-bincang. Bagaimana cara menjaga keistiqomahan dalam bermedia sosial, Ustadz? Ya, ketika kita bermedia sosial kita harus yakin Allah mengawasi kita. Ya, innallaha raqib. Ya Allah itu mengawasi hamba. Jadi jangan salah ketika posting, jangan posting yang aneh-aneh. Posting kalau bisa yang mendatangkan ridho Allah, karena apa setiap kata yang keluar, tulisan yang kita lontarkan pasti bisa mendatangkan akibat, bisa itu baik ataupun buruk. Kalau mendatangkan kebaikan, isi postingan kita yang kebaikan. Jauh, ajak manusia ke jalan Allah. Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada perkataan, tidak ada postingan yang lebih baik daripada postingan mengajak manusia ke jalan Allah. Masya Allah. Oh iya, untuk teman-teman juga di sini di namanya Tinggal Ngopi ya. Kita mengadakan tiap pekan malam minggu, daripada teman-teman di luar sana yang aneh-aneh saja. Lebih baik merapat ke sini ini untuk umum. Betul. Datang ya di Cempaka Putih Raya 116D sebelah Bank BCA. Kalau tahu Taman Solo, hadir. Tinggal Ngopi Cafe, Coffee and Snack. Siap. Kita ada buy one get one nih. Oh, ada selama 6 hari sampai tanggal 28 Juli. Siap. Beli satu gratis satu. Siap. Jazakumullah khairan Iya, katsiran. banyak jazakallah khairan. Oke, kontak-kontakan ya nanti. Ya, siap, Nanti masukin di grup ya. Siap. Subhan Ustaz.